Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyukurillah, alhamdulillah alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an naltaqiya marratan ukhra fi hadzal majlis al-mubarak wa fi hadzal fursah at-thayyibah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Tapi seperti biasa kita mulai segala aktivitas kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, kita sudah membahas beberapa poin dari kitab Ayyuhal Walad dan pada hakikatnya apa ya? Kalau dihitung-hitung mungkin belum sampai setengah buku, belum. Bahkan sebetulnya baru berapa halaman gitu ya. Cuma faedah yang kita dapatkan Masya Allah banyak sekali gitu. Kenapa? Karena memang Mas Jama ini tidak berfokus pada kitabnya saja ya, tapi berfokus juga kepada penjelasan dari guru-guru dari guru-guru Mas Jama, kemudian juga dari kitab-kitab syarahnya, kitab-kitab penjelasannya dan lain sebagainya. Jadi agak kompleks. Kalimatnya singkat dan diterjemahkan atau dijelaskan pun mungkin nggak sampai berjam-jam. Tapi ketika dibahas dan diperdalam, kemudian diambil hadis lain, keterangan lain, atau pendapat ulama lain dan lain sebagainya, itu jadi cukup melebar gitu ya. Nah, al-muhim yang penting gitu ya, wal aham, dan yang paling penting adalah kita amalkan gitu ya, kita amalkan. Kenapa? Karena majelis ini tidak akan bermanfaat kecuali jika diamalkan, insya Allah. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kemarin sebetulnya ya, masih di poin yang sama. Di dalam hadis lain disebutkan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an. Nah, ini ada 5 poin ya. Teks hadisnya ada beda-beda. Cuman yang Mas Jamal temukan tadi nemu di kitab hadis apa ya? Mohon maaf lupa. Enggak dicatat juga ya. Intinya kayak gini maknanya. Kaki anak Adam, kaki manusia itu tidak akan bergeser sampai ditanya tentang apa? Di hari kiamat ya, sampai ditanya tentang apa? Satu, tentang an umurihi fi ma'afnah, tentang umurnya digunakan untuk apa? Kedua, wa an ilmihi fi ma fa'ala. Ditanyakan tentang ilmunya, diamalkan atau enggak? Udah belajar 1 kitab, 2 kitab, 3 kitab, diamalkan enggak? Itu yang ditanya nanti di hari kiamat. Ya. Kemudian 3, wa an malihi, tentang urusan harta ya. Urusan harta ini ada 2 poin yang ditanya. Ya, yang pertama min aina iktasabah wa fi ma anfaqah. Dapat dari mana, disalurkan ke mana. Terakhir, wa an jismihi fi ma ablah. Dan tentang badannya, anggota tubuhnya digunakan untuk apa? Ya, digunakan untuk apa? Nah, jadi kesimpulannya mungkin ini Mas Jamal sebutkan atau jelaskan saja terjemahnya ya. Kaki kita, kaki manusia, kaki kita itu tidak akan bergeser di hari kiamat kecuali akan ditanya terlebih dahulu 5 pertanyaan tadi. Ya, artinya apa? Pasti kita itu ditanya tentang 5 hal. Pertama, ya, nomor 1, tentang umur kita digunakan untuk apa. Kedua, tentang ilmu kita. Ini udah tahu ilmunya, diamalkan enggak? Yang ketiga, tentang harta kita. Nah, tapi tentang harta ini ternyata nomor 3 dan nomor 4. Ya, nomor 3, dapat dari mana harta ini? Apakah dari cara yang halal atau haram? Itu nanti akan ditanya. Nomor 4, disalurkan kemana hartanya? Ya, dapat dengan cara yang halal, dibelanjakan atau disalurkannya kepada yang haram, kan kacau juga ya, nauzubillahi min dzalik. Terakhir apa? Tentang tubuh kita. Tubuh kita ini digunakan untuk apa? Seperti itu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi dan memang berkaitan erat dengan bahasan kita adalah yang nomor 1, tentang umur kita. Umur kita itu digunakan untuk apa? Nanti ditanya oleh Allah, ya. Ketika, mohon maaf, misal nanti di hari kiamat dipanggil gitu ya, Mas Jamal, ya maju, set.
Tiba-tiba ini misal aja ya, contoh aja ya. Maju, kemudian ketika dilihat rapotnya, gitu ya, rapot amalan, ini bukan rapot sekolah nih ya, rapot amalan. Jam 7 mandi, jam 8 makan, kemudian dan seterusnya, ternyata jam 9 sampai jam 10 WhatsApp, jam 10 sampai jam 11 Instagram, jam 11 sampai jam 12 lain misalkan, terus aja semua medsos aja semua. Kalau di medsosnya bermanfaat, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan menghabiskan waktu di media sosial dengan hal-hal yang sia-sia begitu ya, lihat video lucu berjam-jam gitu, itu kan gimana gitu ya, disebut berpahala, ya gimana gitu ya, disebut dosa juga ya memang mubah. Cuma garis bawahi, balik lagi ke bahasan kita yang tentang takwa. Takwa itu punya bidayah, punya nihayah. Nihayahnya ini adalah jangan sampai seorang muslim itu melakukan atau melaksanakan suatu perbuatan, suatu amalan yang mana amalan atau perbuatan ini tidak layak bagi seorang muslim. Ya, apakah seorang muslim itu layak, pantas berjam-jam di depan gadget? Ya, kalau untuk yang bermanfaat, misal belajar online kayak gini Zoom begitu ya, kemudian ngajar di sekolah, ngajar anak-anak ngaji, tahfidz, kemudian kajian dan lain sebagainya itu bagus, alhamdulillah. Cuma kalau misalkan scroll-scroll nggak jelas begitu ya, aduh, yuk kita istighfari waktu yang sudah kita buang ya, yang sudah kita buang. Betapa banyak orang yang menangis, menjerit karena uangnya hilang, tapi betapa jarang manusia yang menangis, menjerit karena waktunya yang hilang. Ya, padahal waktu ini benar-benar penting, bahkan saking pentingnya Allah itu banyak bersumpah demi waktu. Contoh, wadduha, demi waktu duha. Kemudian apa lagi? Wal fajar, demi waktu fajar, misal. Ya, kemudian apa lagi? Wa dan seterusnya. Banyak ya, walail dan seterusnya. Banyak demi waktu. Dan Allah itu tidak akan bersumpah kecuali yang disumpahinya itu yang jadi apa namanya? Ya, yang disumpahinya itu benar-benar penting. Artinya ketika Allah berfirman, wadduha, demi waktu duha. Waktu duha ini penting. Gitu. Waktu duha ini penting. Gak mungkin Allah bersumpah demi waktu duha, tapi sebenarnya waktu duha ini nggak penting, nggak mungkin. Ya, pentingnya gimana Mas Jamal? Nah, itu nanti masuknya ke tadabbur Al-Qur'an. Nanti coba dicek ya, dicek ada kajiannya Syekh Ahmad Muhammad At-Tuhi. Itu salah satu guru Mas Jamal juga dibahas tuh tentang Ad-Duha 1 sampai selesai. Alhamdulillah, Masya Allah gitu ya. Nah, kemudian yang poin yang mungkin kita perlu ulangi lagi adalah innama ra'su malika al-umru fa'murhu bi fi'lil jamili wal makrumat. Ya, sesungguhnya ra'su malika, modal kamu itu adalah umur. Bayangkan, apakah ada seorang pedagang itu yang menghabiskan dagangannya sampai-sampai si modalnya ini habis? Nggak ada. Kebanyakan pedagang, mau dia sudah bertahun-tahun berdagang, senior begitu ya, atau baru berdagang, itu biasanya bilangnya seperti ini, ya saya ikhtiar saja berdagang, mau untung mau rugi, ya setidaknya balik modal. Setidaknya balik modal. Kalau modalnya misalkan 100.000, ketika setelah jualan misalkan jadi 80.000, nah ini disebut rugi. Ya, nah kira-kira modal yang hakiki, modal yang benar-benar modal bagi kita itu apa? Umur. Ya, sekarang kita punya umur, dikasih kesempatan sama Allah, dipakai untuk apa? Nah, nyambung lagi sama yang tadi. An umurihi fima afna, tentang umur manusia digunakan untuk apa? Ya, ini mesti kita persiapkan. Kenapa? Karena ujian nasional. Ini katanya kalau zaman sekarang nggak ada ya, UN. Ya, ini zaman kita mungkin masih ada ya. Ujian nasional itu kegiatannya itu paling cuma 4 hari, 3 hari mungkin, nggak sampai 7 hari, enggak. Tapi persiapannya itu coba lihat, 3 tahun pun bukan hanya di sekolah, di tempat les, lesnya pun bukan hanya reguler tapi privat. Dikejar, benar-benar dikejar. Pelaksanaannya cuma berapa hari? 4 hari. Tapi coba lihat akhirat. Akhirat itu adalah fase kehidupan setelah kehidupan di dunia.
Ya, fase kehidupan setelah kehidupan di dunia. Artinya setelah kita tidak ada di dunia, kita ke akhirat. Berarti kan lebih lama daripada pelaksanaan di ujian nasional. Loh, kok kenapa persiapannya tidak sehebat ketika mempersiapkan ujian nasional? Harusnya lebih hebat dari persiapan ujian nasional seperti itu ya. Ini Mas Jamal bukan berarti juga Mas benar-benar 24 jam apa ya bahasanya rapih gitu ya kegiatan. Kadang juga ada beberapa menit atau beberapa jam mungkin ya yang terbuang sia-sia. Tapi garis bawahi kita ini memahami yang namanya istiqomah itu bukan berarti benar-benar taat terus nggak pernah berbuat maksiat. Tidak seperti itu. Yang namanya manusia itu disebutkan kan di dalam suatu keterangan al insanu makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dan juga di dalam hadis lain disebutkan eh, apa namanya? Kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak Adam itu bersalah ya. Dan sebaik-baik orang yang bersalah melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Artinya apa? Artinya kesimpulannya adalah sebaik-baik manusia adalah yang senantiasa bertaubat gitu. Jadi ketika melakukan kesalahan, entah itu kasarnya misalkannya dosa kecil atau dosa besar, langsung bertaubat dan itulah ciri istiqomah. Jadi istiqomah itu jangan diterjemahkan harus benar-benar set gitu terus ya kalau bisa bagus alhamdulillah cuma kan kita ini manusia bukan malaikat tuh ada kalanya kita kepleset gitu ya. Nah sungguh beruntung orang yang ketika kepleset imannya turun itu masih dalam ketaatan kepada Allah tidak belok ke kekufuran. Nauzubillahi min dzalik. Makanya di antara doa yang dipanjatkan oleh salah satu gurunya Mas Jamal itu Allahumma inni a'udzubika minasyirki wan nifaqi wa su'il akhlaqi. Katanya gitu. Ya. Allahumma ya Allah inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minasyirki dari syirik. Ya. Wan nifaqi dan munafik, sifat munafik. Ya. Munafik itu orangnya, nifak itu sifatnya. Ya. Kemudian wasu'il akhlaqi dan akhlak yang jelek gitu. Amin ya rabbal alamin. Balik lagi. Sesungguhnya modal kita adalah umur. Modal kita adalah umur. Makanya fa'murhu bi fi'lil jamili wal makrumat. Maka makmurkanlah secara bahasa. Secara bahasa artinya makmurkanlah. Tapi kalau secara konteks kalimat berarti maka gunakanlah umur itu, modal itu untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang baik dan mulia. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ini bahasan kita kemarin. Bahasan kita kemarin. Semoga teman-teman, bukan hanya teman-teman ya, Mas Jamal juga bisa mengamalkannya. Ya, amin ya rabbal alamin. Terkait itu ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke kitabnya. Sambil menunggu share screen. Ini Ustaz ada Ya. pertanyaan Ustaz. Boleh? Terkait penjelasan pekan lalu, pekan kemarin tentang nasihat Ustaz. Tentang nasihat. Ya. Ustaz kan sempat bilang bahwasanya kalau sudah ada hadis Nabi itu bisa dibilang cukup Ustaz ya buat nasihat. Nah, gimana kalau misalkan ada adik kita ya minta nasihat kepada kita sebagai kakak gitu. Apakah kita harus bilang ini aja udah ada. Tanya Rasul aja gitu, enggak gitu. Enggak gitu. Gini Kang Iki, ya gini maksudnya gini. Ya, Ustaz. Memang kalau ya ini mengamalkan hadis Rasul, hakul muslim alal muslim sittun. Hak muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. Artinya apa? Kewajiban kita terhadap muslim yang lain adalah ada 6. Ya, nomor 1 misal, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam. Itu nomor 1 dan seterusnya ada 6. Ya, di antaranya ada juga itu mohon maaf lupa ya nomornya nomor berapa, nanti dicek di hadisnya silakan.
Kemudian ada wa idzastansahaka fansahlahu. Nah, katanya gitu. Kalau ada orang muslim, saudara kita, dia agamanya Islam, minta nasihat kepada kita, apalagi adik ini kan, fansahlahu, maka berikanlah dia nasihat gitu. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya nasihat ini jangan dari logika kita, dari Rasul gitu. Kenapa? Karena Rasul itu apa namanya? Ma'dinur risalah, sumber risalah. Seperti itu. Jelas ya? Jelas Ustaz, Afan gitu. Jadi jadi jangan ketika ada yang minta nasihat, udah nggak usah gini. Kang Iki juga nanya ke saya itu nasihat, Kang Iki. jangan ya. Kalau ada yang minta nasihat, kita kasih tahu ya, kalau misalkan sudah paham hadisnya, maknanya apa ya sampaikan hadis Rasul di kitab anu, misalkan maknanya begini. Seperti itu. Kalau misalkan belum paham, setidaknya maaf saya nggak tahu hadisnya gimana, tapi kata guru saya A B C D E gitu ya, karena nggak mungkin kita ini paham Al-Quran dan hadis langsung dengan kita baca langsung, nggak bisa. Kita itu harus ngikut ke pendapat para ulama gitu. Termasuk Mas Jamal ketika menjelaskan kitab Ayyuhal Walad ini karya Imam Al-Ghazali ini ya mesti lewat guru juga gitu ya, nggak bisa tiba-tiba paham, nggak gitu ya. Jadi juga mesti berguru seperti itu Kang Iki. Minimal kalau nggak tahu hadisnya, nggak tahu ayatnya, ya sampaikan menurut Ustadz Fulan, tapi juga ketika menyampaikan seperti itu mesti dipastikan terlebih dahulu gurunya ini guru yang seperti apa. Kalau misalkan ya mohon maaf ya, naudzubillah, zaman sekarang itu ada ulama yang jahat ya, tahu ilmunya tapi menyesatkan gitu ya. Jadi jadinya dolun mudillun, sesat dan menyesatkan. Contoh gimana? Contoh yang namanya hijab itu tidak wajib. Oh, gimana? Itu kan aurat. Masa akhwat tidak pakai kerudung itu kan? Allahu a'lam bishawab. Jadi ya. Yes. Baik. Nah, kita langsung nih masuk ke Kang Iki, baca Kang Iki. Langsung ya. Boleh Ustaz. Ya, taib. Ayyuhal waladnya jangan ketinggalan. Ada membaca kitab udah paham? Masih lihat catatan Ustaz? Oh iya, boleh, nggak apa-apa. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad. Doa itunya udah? Udah Ustaz. Oh, udah dalam hati gitu. Ya boleh, nggak apa-apa. Share nggak apa-apa, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qauluhu alamatu i'radillahi 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'nihi. Baik. Lanjutin ya. Innam ra'a zahabat sa'atun min umurihi fi ghairi ma khuliqa lahu. La jadirun an tatula alaihi hasratuhu. Manja wazal arba'ina walam yaglib khairuhu ala syarrihi. Falyatajahhaz ilan nar. Wa fi hadhihi nasihati kifayatun li ahlil ulum. Li ahlil? Li ahlil ulum. Bukan ulum, li ahlil mufrad. Li ahlil alami. Bukan alam. Li ahlil ilmi. Li ahlil ilmi ya. Ya, li ahlil ilmi. Li ahlil ilmi. Baik.
Alhamdulillah. Nah ini wawunya ketinggalan beberapa kali Kang Iki. Oh Ya. iya. Wa innam ra'an. Ya nggak apa-apa. Tapi ini kita balik lagi dulu sedikit. Ya, ini masih nasihat kedua berarti ya dari Imam Al-Ghazali. Tapi kita bahas agak sedikit lebih cepat. Min jumlati mana sahabihi. Oh ya, barakallahu fikum. Terima kasih Kang Iki ya. Min jumlati mana sahabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu qauluhu. Di antara sekian banyak nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, ya, ada ungkapannya, ada ucapannya, ada sabdanya, yaitu alamatu i'radillahi 'anil 'abdi. Tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba adalah istighaluhu bima la ya'nihi. Hamba tersebut dijadikan sibuk pada hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Nah, ternyata ketika dibahas lebih dalam, ya, berpalingnya Allah ini bentuknya ada cukup banyak ya, cukup banyak poinnya. Yang pertama, ada rahmah. Allah nggak mau merahmati hamba tersebut. Yang kedua, adamu istijabah da'wah. Nggak mau mengijabah doa. Yang ketiga, la yanzuru ilaihi nazaral karami wal ihsan. Allah tidak memandang hamba tadi dengan pandangan yang apa ya bahasanya, pandangan yang baik, pandangan yang eh, kalau manusia itu istilahnya pandangannya tuh sinis gitu loh. Nggak suka. Ya kalau orang marah gimana gitu, orang tersinggung gimana gitu ya. Nah, ini bukan berarti menyamakan Allah dengan manusia, mohon maaf ya. Cuma intinya adalah Allah itu marah. Makanya di bagian selanjutnya adalah Allah itu ketika i'rad, ketika berpaling dari seorang hamba adalah yaghdabu alaihi wa yuhinuhu. Allah itu marah, murka kepadanya dan yuhinuhu dan merendahkannya, menghinakannya, ya. Bahkan yang benar-benar bikin hati kita tersentak nih bagian terakhir, wala yahdihi sabila ahibbaihi. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah, tidak akan menunjukkannya jalan para kekasih Allah. Allah. A'udzubillahi min dzalik, gitu ya. Jadi intinya tanda Allah marah kepada seorang hamba adalah si hamba ini dijadikan sibuk pada perkara yang tidak bermanfaat baginya. Tidak bermanfaat tuh gimana Mas Jamal? Tidak bermanfaat ini bisa merujuk kepada 2 poin. Tidak bermanfaat di dunia, tidak bermanfaat di akhirat. Tidak bermanfaat di dunia, misal tidak mendapat apa ya kemarin sudah dibahas lebih dalam sebenarnya pipahalaeun piduiteun teh gini ya. Kalau misalkan contoh misalkan urusan dunia ini misalkan belajar atau kuliahnya asal-asalan tidak diniatkan karena Allah, berarti ini sia-sia. Bukan berarti juga udah nggak usah kuliah kalau gitu daripada nggak ikhlas, nggak gitu. Tetap kuliah bismillah, tapi niatnya usahakan diluruskan gitu ya. Karena bedanya orang yang beriman dan orang yang kafir adalah di niatnya, ya. Orang kafir makan, kita juga makan. Bedanya apa? Niatnya. Orang kafir makan yang penting kenyang, yang penting kalau orang Sunda sebeuh gitu ya. Kalau orang mukmin, orang yang beriman, ketika makan dia itu mikirnya, ya saya makan karena saya pengen maksimal dalam beribadah. Saya kalau lapar nggak akan maksimal dalam beribadah. Nah, seperti itu. Ya, harus dicek, senantiasa dicek niatnya. Termasuk juga ketika ngaji seperti ini. Atau ketika Mas Jamal menjelaskan ini, ketika ingin dipuji, oh itu udah gugur. Ya, tidak bermanfaat. Nauzubillah min dzalik. Ini pokoknya bahasan tentang sesuatu yang tidak bermanfaat ini benar-benar luas, ya, benar-benar luas. Intinya, yuk kita perbaiki jadwal keseharian kita, ya. Kalau misalkan jadwal keseharian kita masih apa ya, masih belum sibuk dengan hal-hal yang baik, berarti masih ada yang kurang. Kenapa? Konsep kebalikannya seperti ini. Kalau seorang hamba sibuk dalam sesuatu yang tidak bermanfaat, Allah marah. Dibalik,
Artinya ketika seorang hamba sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat, sibuk dengan ketaatan kepada Allah, artinya apa? Allah sayang kepada kita. Ya. Makanya kalau sibuk dengan kebaikan nggak usah ngeluh, aduh saya ini sibuk gitu. Nggak usah ngeluh, Allah sayang kepada ente. Ya. Allahu a'lam bishawab. Lanjutkan ya, itu bahasan kemarin. Nah, ini wa-nya tadi ketinggalan. Wa innamra'an, dan sesungguhnya imra'an, seseorang, zahabat sa'atun min umurihi. Ya, berlalu sesaat. Sa'atun itu secara bahasa memang 1 jam. Cuma bisa juga diterjemahkan sesaat. Di sini lebih tepatnya sesaat ya. Sesungguhnya seseorang itu jika dia berlalu sesaat dari umurnya. Jadi maksudnya jika ada nih orang, kita lah ya, jangan orang, kita nih, kita punya umur sekian, dikasih kesempatan masih hidup sampai sekarang, ya. Tapi ternyata ada sesaat yang pergi, sesaat yang hilang, sesaat yang berlalu dari umur kita fi ghairi ma khuliqalah, pada sesuatu yang tidak bermanfaat, gitu ya. Maka la jadirun antatula alaihi hasratu, maka layak, pantas kita itu menyesal, dan penyesalannya ini tatula di sini ya, tatula di kelas bahasa Arab kita sudah bahas, tawil, panjang. Artinya apa? Penyesalannya ini bukan 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam, enggak, panjang, ya, lama. Tuh. Atau terjemah lebih enaknya mungkin seperti ini ya. Fi ghairi ma khuliqalah, itu maknanya merujuk kepada suatu ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya tujuan penciptaan kita adalah beribadah. Nah, di sini disebutkan sesungguhnya jika seseorang itu ada sesaat saja dari umurnya digunakan untuk selain ibadah kepada Allah, maka la jadirun antatula alaihi hasratu, maka layak layak dia menyesal, dan penyesalannya ini enggak sebentar, lama, panjang. Ini disebutnya cuma sesaat loh, saatun, bukan bukan apa namanya, bertahun-tahun, ya, saatun, sesaat. Itu artinya apa? Artinya memang kita ini mesti senantiasa mengecek niat. Itu sudah dibahas juga kemarin. Jadi pada hakikatnya amalan yang zohirnya, secara zohir, secara kelihatannya ya di mata kita itu, oh ini perbuatan nih benar-benar duniawi. Contoh makan. Ada orang makan, ini duniawi banget sebetulnya. Ya, kalau kita lihat orang yang lagi sholat, oh ini sedang menyembah Allah, ini sedang beribadah. Tapi ketika kita lihat orang lagi makan di warteg misalkan, oh ini lagi ngurusin perut nih, urusan dunia nih, gitu. Tapi kita kan nggak tahu apakah bagaimana niatnya ketika dia meniatkan makannya di warteg itu karena Allah. Oh, masya Allah, ini bisa jadi dapat pahala, dan bisa jadi pahalanya ini lebih besar daripada orang yang beribadah sholat di masjid tapi nggak ngerti bacaan sholat, atau sholat badannya di masjid pikirannya di mana gitu, di pasar misalkan. Ini balik, artinya apa? Ya memang kita harus senantiasa memperbaiki amalan-amalan kita, senantiasa mengecek niat kita, dan yang benar-benar harus jadi pegangan bagi kita, siapapun kita, apapun profesi kita, umurnya berapapun, kita jangan sampai merasa cukup dengan yang namanya ilmu. Urusan harta kita harus merasa cukup, qanaah. Urusan ilmu enggak. Terus belajar terus. Seperti itu. Ini Mas Jamal ini sempat, mohon maaf ya, ini tugas resume dari kajian kita Payu Al-Walad. Ini beberapa teman-teman ada yang belum dicek, mohon maaf ya. Qadarullah kemarin itu buka kelas ini kelas sekolah baca kitab ya di lembaga. Itu di situ ada peserta umurnya berapa ya? 70 tahun atau berapa puluh tahun, itu luar biasa. Luar biasa semangatnya, dan tugasnya selalu masuk gitu ya. Selalu masuk. Nah, kita nih yang masih muda kemana nih? Pada kemana nih? Gitu ya. Udah bisa belum bahasa Arab? Kalau belum dan masih dikasih kesempatan, yuk pelajari. Gitu. Karena bahasa Arab adalah kunci baiknya pemahaman agama seseorang, gitu ya.
Ya, jadi mohon maaf kemarin karena buka kelas, kemudian juga ada beberapa tugas yang belum sempat tercek, jadi belum sempat dicek resumenya, mohon maaf ya. Baik. Nah, kemudian kalau kita bedah secara bahasa gitu ya, la pendek itu artinya penegasan. Sama seperti inna. Inna sesungguhnya, la juga sama. La pendek, tapi ya kalau lamnya panjang, la itu artinya tidak, kalau la pendek itu artinya penegasan. Sama juga seperti kode. Nah, di dalam Quran ada lam sama kod bersanding. Penegasannya ada dua. Wala kode. La kode, lam sama kof, sama kode. Itu jadi penegasannya dua, double. Gitu ya. Nah, kemudian jadirun. Jadirun ini bukan tembok. Tembok itu jidarun. Ya, jangan kebalik ya. Jadirun itu layak, pantas. Gitu ya. Nah, sinonimnya adalah hariyun, juga laikun, layak. Laikun, layak. Ya. Kemudian hasratu. Hasratu sinonimnya adalah nadamatun. Hasratun nadamatun, penyesalan. Gitu ya. Nah, jadi intinya di kalimat ini bisa kita simpulkan bahwasanya seseorang itu ketika waktunya berlalu dalam keadaan tidak taat kepada Allah, ya, bukan dalam keadaan beribadah, melakukan hal-hal yang sia-sia, itu maka dia pasti akan menyesal. Makanya di antara sekian banyak guru Mas Jamal ada yang bilang bahwa kita semua bukan hanya orang yang mohon maaf kurang beriman atau tidak beriman, itu semuanya akan menyesal. Kenapa? Orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah ya jelas mereka masuk neraka, kemudian menyesal melihat teman-temannya pada masuk surga padahal dulu sama-sama main, cuma bedanya orang yang bermaksiat itu nggak pernah sholat misalkan, teman-temannya sholat gitu. Wajar kalau itu menyesal. Tapi ada juga ternyata orang yang senantiasa beramal soleh tapi ternyata menyesal juga. Nah, kita coba bahas ya di dalam suatu hadis. Dalam suatu hadis disebutkan, laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihim walam yadhkurullaha ta'ala fiha. Ya, ahli ahli surga itu menyesal. Menyesal kenapa? Mohon maaf, terbalik ya. Ahli surga itu tidak akan pernah menyesal. Kenapa? Ya dia kan masuk surga gitu, nggak akan ada penyesalan gitu ya. Kecuali ala sa'atin marwat bihim. Kecuali karena sesaat dari hidupnya ya berlalu tapi mereka itu tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah. Oh, ini luar biasa ya. Artinya apa? Artinya memang seseorang yang dipastikan masuk surga pun masih juga ada penyesalan ya. Aduh, saya ini di dunia ini menghafal hanya 29 juz, tidak 30 juz. Jadinya saya ketika di surga itu di level surga yang bukan di paling atas gitu. Karena di paling atas ya yang hafal 30 juz gitu. Kemudian juga kalau misalkan tentang sodako, aduh ya Allah saya itu sodakohnya waktu itu cuma 2.000, padahal saya punya 20.000, menyesal. Padahal dia ahli surga, ya. Padahal dia ahli surga. Itu Allahu a'lam bishawab. Nah kemudian di bagian bawah di kesimpulannya disebutkan seperti ini teman-teman. Ini agak menyentak sih sebetulnya, menyentak hati Mas Jamal juga gitu ya. Orang yang berakal itu dia tidak akan menghabiskan waktunya pada hal-hal yang sia-sia. Artinya apa? Artinya orang yang menghabiskan waktunya dengan sesuatu yang kurang bermanfaat baginya baik di dunia maupun di akhirat itu dianggap tidak berakal. Gitu ya. Luar biasa gitu ya. Ini makanya kenapa buku ini mesti dipelajari oleh umat Islam ya karena dalamnya meskipun tipis gitu ya. 90 halaman kurang tapi jelek semua gitu ya. Jelek semua. Nasihat kemarin tentang apa namanya?
seorang thalib, seorang siswa, seorang santri minta nasihat ke gurunya. Wahai guru, minta nasihat. Kata Imam Al-Ghazali, kamu udah belajar hadis Nabi kan? Udah. Ya udah cukup, nggak usah minta nasihat ke saya. Gitu kata Imam Al-Ghazali. Dan sebaliknya, kalau misalkan belum belajar hadis, belum belajar agama, kemana aja selama ini? Oh itu, aduh, jelek. Nah ini sekarang tentang waktu nih, poin kedua ya. Kemudian kita lanjutkan bagian terakhir nih. Waman jawazal arba'ina, dan barang siapa yang dia telah melewati umur 40 tahun, ya. Berarti dia umurnya 41 atau 40 tahun lebih 1 detik. Oh, ya, arba'in itu 40 tahun. Barang siapa yang umurnya ini sudah lewat dari 40 tahun, walam yaghlib khairuhu ala syarrihi. Akan tetapi kebaikannya ini tidak mengalahkan keburukannya. Sudah lebih dari umur 40 tahun, tapi masih suka begadang, nyanyi-nyanyi nggak jelas, ya, nggak sholat tahajud, waktunya sholat subuh malah tidur karena ngantuk, karena begadang. Juga misalkan bukannya ngaji, orang-orang lain ngaji malah mendengarkan musik, dangdut, gitu ya, dan lain sebagainya, masih berkutat di kemaksiatan. Padahal umurnya sudah lebih dari 40 tahun. Maka apa? Katanya, "Falyatajahhaz ilan nar." Maka bersiaplah kemana? Nar, ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Udah umurnya udah lebih dari 40 tahun. Ini gurunya Mas Jamal nyebutin contoh merokok, mohon maaf ya. Udah lebih umurnya dari 40 tahun masih merokok, bukannya tobat. Nah, ini mungkin juga masuk ke sini gitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Allahu a'lam bishawab. Nah, kemudian bagaimana sih kita itu caranya supaya supaya kita bisa kebaikannya lebih atau melebihi keburukan kita. Caranya gimana? Caranya adalah ijtinabul kabair, menjauhi hal-hal yang termasuk dosa besar. Ijtinabul kabair. Ijtinabul kabair. Kemudian satu lagi, tarkul israri ala shaghair. Jangan terus-menerus melakukan hal-hal yang termasuk dosa kecil. Poinnya hanya 2. Ya, supaya apa? Supaya kebaikan kita melebihi keburukan kita. Poinnya 2. 1, menjauhi dosa besar. Kedua, meninggalkan atau berhenti atau jangan terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil. Mas Jamal, mohon maaf, dosa besar, dosa kecil apa ya? Nah, ini berarti harus dibahas dulu, harus dipelajari dulu. Ya, makanya ajib nih ya, ajaran Islam itu perintah pertama tuh bukan sholli, bukan sholat lah, bukan irka, bukan rukuk lah, bukan usjud, bukan sujud lah, bukan. Tapi iqra, bacalah. Maksudnya apa? Belajarlah. Gitu. Dan di sini nggak disebutkan iqra, baca apa, gitu. Coba kalau misalkan bacanya ini hanya baca Al-Quran saja, oh berarti nggak baca hadis. Ya, ini objeknya nggak disebutkan, artinya baca segala macam hal, termasuk baca situasi dan kondisi, ya kan? Termasuk baca juga bahasa tubuh misalkan. Ini kan hal-hal yang luar biasa penting. Cuma ternyata hal atau ilmu yang mesti kita pelajari adalah ilmu yang wajib. Tentunya apa? Ilmu tauhid. Gitu. Kenapa? Karena barangkali kita ini tidak pede-pede aja, merasa aman saja. Tiba-tiba melakukan kesyirikan dan semua amalan soleh kita tidak dianggap oleh Allah. Kenapa? Karena tauhidnya belok. Nauzubillah min dzalik. Atau misalkan sudah nangis-nangis gitu ya, saking yakin sama Allah, tapi sholatnya nggak benar. Berarti harus belajar apa? Fikih. Dan lain sebagainya. Banyak ya ilmu yang mesti kita pelajari. Makanya luar biasa ada ulama yang menyampaikan umur kita itu terbatas, tapi ilmu agama tidak terbatas. Ya, oh ya udah saya nggak akan belajar, kan ilmu agama nggak terbatas. Nggak gitu, terus pelajari. Ya, pelajari. Terutama ilmu yang benar-benar Anda perlukan, gitu ya.
Contoh misalkan di antara teman-teman nih barangkali ada yang guru tahsin, pelajari tahsin. Ada yang jadi guru guru apa namanya? Guru bahasa Arab, ya pelajari bahasa Arab, ya. Ya meskipun sebetulnya kalau jadi guru mestinya harus sudah bisa dulu ya. Bukannya jadi guru dulu baru belajar, bukan. Harusnya sudah bisa dulu baru ngajar gitu. Cuma juga jangan pernah berhenti belajar. Meskipun Anda sudah menjadi guru, jangan sampai berhenti belajar. Kenapa? Karena seorang guru berhenti dianggap sebagai guru ketika dia berhenti berguru. Paham ya? Gitu. Nah, balik lagi ke kitabnya. Manja wazal arba'ina walam yaghlib khairuhu ala syarihi. Barang siapa yang sudah melewati umur 40 tahun, walam yaghlib khairuhu ala syarih, tapi kebaikannya ini tidak lebih banyak daripada keburukannya. Justru lebih banyak keburukannya gitu ya, karena kan udah nggak ada kerjaan, udah pensiun gitu ya, udah aja melakukan hal-hal sia-sia. Maka perhatikan, yatajahhaz ilan nar. Maka bersiap-siaplah Anda menuju ke neraka. Ya. Bukan Anda di sini, maksudnya orang yang tadi gitu ya, yang udah 40 tahun tapi masih gitu-gitu aja, tidak lebih dekat kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Yuk kita cek lagi aktivitas kita ini apakah sudah kemungkinan saya masuk surga atau masih saya masih ahli neraka gitu ya. Contoh itu ekstrim ya. Cuma bisa dipraktekkan juga. Nah, kemudian ini ada nasihat dari Imam Ali bin Abi Thalib, katanya gini, tuba liman syaghalahu aibuhu. Ya, an uyubin nas. Tuba liman syaghala aibuhu, liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Sungguh beruntung orang yang disibukkan dengan aibnya sendiri daripada aib orang lain. Ya, ini kita sudah bahas 2 poin besar gitu ya. Yang pertama tentang belajar ilmu agama, yang kedua tentang waktu, ya. Nah, kata Imam Ali gitu, sungguh beruntung orang yang disibukkan dengan aib diri sendiri. Kita sudah paham bahwa seorang muslim itu harus memaksimalkan waktunya dalam ketaatan, ya. Kemudian coba dikurang-kurangi hal-hal yang mubah, gitu ya. Nah, tapi ketika kita melihat orang lain, misal ya, orang di sekitar kita melakukan hal-hal yang sia-sia terus ibadahnya sedikit, ini bukan berarti jadi dalil bagi kita untuk mengecap dia ahli neraka. Oh, neraka, jahanam, siksa neraka, jangan. Ya, kenapa? Karena kata Imam Ali, sungguh beruntung orang yang dia itu sibuk ngurusin aibnya sendiri ketimbang ngurusin aib orang lain. Ya, ngurusin aib sendiri diurusin di apa namanya dievaluasi diri sampai nggak sempet ngurusin aib orang lain. Nah, ini ajib, sungguh beruntung, gitu ya. Di kita justru terbalik. Alhamdulillah, di kita terbalik. Kebanyakan orang itu di zaman kita ya sibuknya sama aib orang lain. Ada orang lain dicari kejelekannya terus sudah ketemu bukannya dikasih tahu ke orangnya, bukannya di apa namanya dikasih nasihat orangnya, bukan, tapi diomongin ke orang lain jadi gibah kan. Nauzubillah, ya, nauzubillah min dzalik. Kemudian ketika ada orang lain memberikan nasihat kepada kita nih, kita bilang udah urus aja hidup kamu sendiri. Oh, nauzubillah, jangan, hati-hati. Ya, ini nyambung sama poin nasihat selanjutnya dari Imam Al-Ghazali. Ya, yang namanya menerima nasihat itu sulit. Bagi siapa? Bagi orang yang mengikuti hawa nafsu. Katanya seperti itu. Nah, kita lanjutkan nasihat dari Imam Ali. Ya, watuba liman lazima baitahu. Dan sungguh beruntung bagi orang yang tinggal di rumahnya, kemudian apa? Wa kalaku tahu. Kemudian dia makan makanannya sendiri gitu ya. Wa baka ala khati'atihi. Dan dia nangis karena atau disebabkan oleh kesalahan-kesalahannya yang telah dia perbuat. Luar biasa, gitu ya. Makanya di bagian akhir disebutkan, fakana nafsuhu fi syaghlin wan nasu minhum fi rahatin. Ya. Dia itu sibuk dengan dirinya sendiri, ya.
nangis sama kesalahan diri sendiri, nangis fokus ke diri sendiri. Kok kenapa saya ini melakukan A, B, C, D, E? Kenapa harus yang ngaji orang lain umur 20 tahun sudah bisa bahasa Arab? Kenapa saya ini udah 30 tahun tahsin aja nggak benar-benar gitu misalkan. Ini tafakur aja misalkan ya. Nah, wan nasu minhum fi rahatin, dan kebanyakan manusia, mayoritas manusia itu fi rahatin, relax, santai, ya. Tidak memikirkan aibnya sendiri, tidak memikirkan kekurangannya sendiri, santai aja, merasa paling benar, merasa paling pintar gitu ya. Coba yuk ya minimal gitu ya, minimal ada satu saja majelis yang Anda itu tidak pernah tinggalkan majelis itu, ya. Tidak akan pernah meninggalkan majelis itu. Ketika Anda telah selesai dari majelis itu, cari majelis lain, istiqomah di situ. Minimal satu saja. Satu saja dalam sepekan. Mau profesi apapun, satu saja Anda punya majelis. Gitu ya. Supaya apa? Supaya diingatkan terus, supaya ilmunya terus bertambah. Gitu ya. Karena kalau misalkan ilmunya gitu-gitu aja, ya, bagaimana kita akan mengamalkan agama Islam di dalam kehidupan kita? Ya, agama Islam ini kan luar biasa, mengatur segala macam aspek kehidupan. Kalau kita mempelajarinya hanya yang dasar-dasar saja, ya, ya kita gitu-gitu aja. Gitu. Contoh misalkan gini, di antara hadis itu, ya, ini Mas Jamal karena santri hadis bahasnya hadis sedikit ya, sedikit. Di antara hadis itu kan ada hadis sahih, ada hasan, kemudian ada dhaif. Itu dari segi derajat. Ketika dipelajari lebih dalam lagi, ternyata ada hadis ma'ruf, ya, kemudian muttarib, mu'dal, musalsal, dan lain sebagainya. Apa itu hadis apa gitu ya? Ternyata juga ada hadis sahih tapi tidak diamalkan. Namanya apa? Hadis syadz, nyeleweng. Ya, ada juga hadis dhaif tapi diamalkan. Apa namanya apa? Hasan li ghairihi dan seterusnya. Itu kan ini jujur aja Mas Jama juga baru tahu ketika masuk ma'had hadis. Coba kalau misalkan merasa qanaah, merasa cukup dengan ilmu yang dipunyai sekarang, maka demi Allah kita nggak akan tahu tentang hal-hal seperti itu. Ya, Allah a'lam bishawab. Ya, ini nasihat khusus aja dari Mas Jamal karena yang namanya belajar ini ya perintah pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita jangan pernah berhenti belajar. Ya. Utlubul ilma minal lahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari liang lahat dari buaya sampai liang lahat gitu ya. Allah alam bisawab. Nah, balik lagi. Tadi kita bahas tentang bagaimana sih caranya supaya kebaikan kita itu melebihi keburukan kita. Ya. Bagaimana caranya? Ada dua, menjauhi dosa besar. Yang pertama itu. Yang kedua adalah jangan terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil. Itu, ya. Di sini istilahnya adalah al-israr. Al-israr, ya. Al-ijtinabu minal kabair, menjauhi dosa besar. Yang pertama, yang kedua tarkul israri 'ala shaghair. Ya, jangan terus-menerus melakukan dosa kecil. Ya, ada di dalam suatu hadis ini luar biasa. Ya, la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil, tidak ada yang namanya dosa kecil ma'al israr kalau dikerjakan terus-menerus. Ya, ibarat begini, ibarat misalkan Kang Iki nabung nih. Nabung sehari 200 perak. Enggak ada kayaknya kalau sekarang ya. 500 misalkan 500 perak. Sehari 500, 500, 500, 500. 5 tahun kemudian berapa tuh? Banyak kan, enggak 500 juga. Enggak tetap 500, enggak, jadi banyak. Gitu. Begitu pula dosa kecil. Dosa kecil, hari ini dosa kecil, besok dosa kecil, lusa dosa kecil, tiap hari dosa kecil. Maka enggak ada yang namanya dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Karena yang kecil itu ditumpuk-tumpuk-tumpuk, ditabung-tabung-tabung jadi besar. Auzubillahi min dzalik. Makanya dicek lagi ya, barangkali yang kita lakukan ini dosa kecil semua gitu ya, nauzubillah. Kemudian wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada yang namanya dosa besar kalau dibarengi dengan istighfar.
ibarat gini misal, bakso itu yang besar itu bakso apa ya namanya ya? Mas Jamal belum pernah ini. Bakso Merapi bukan ya? Yang besar itu? Beranak, Ustaz. Oh iya, bakso beranak. Iya, ya. Bakso beranak. Ya barangkali nanti di masa depan ada bakso bercucu gitu. Berincu gitu ya. Bakso beranak, berincu ya, maksudnya bakso besar nih dibuka nih ada di dalamnya bakso-bakso kecil gitu kan. Nah, ketika misalnya ini contoh aja. Bakso besar, bakso beranak tadi datang nih, diantar sama pelayan. Set di meja. Nah, yang makan ini Mas Jamal sama teman-teman di majelis ini ya yang makan. Di awal itu kita melihatnya besar sekali. Tapi kita bareng-bareng makan. Makan bakso itu sedikit. Lama-lama bakso itu mengecil awalnya besar, segede apa tuh? Ya, mengecil sampai habis. Ya. Itulah perumpamaan dosa besar kalau dibarengi dengan istighfar. Misal ada orang dia itu seorang yang jauh sekali dari agama Islam, gitu ya. Kemudian juga masa lalunya mungkin kelam sekali, gitu ya. Barangkali dari keluarga yang broken home misalkan, atau dan lain sebagainya lah. Pokoknya kesehatan mental dan sebagainya. Wah, tidak seperti kita, gitu ya. Misal, singkat cerita beliau ditakdirkan oleh Allah itu kembali ke jalan yang benar, taubat. Ya, dia membawa dosa nih kasarnya, membawa dosa, kemudian dia taubat. Sebetulnya secara otomatis si dosanya itu diubah jadi kebaikan. Tapi bisa jadi juga ada orang yang misalkan melakukan dosa besar, kemudian dia taubat, ya, tapi juga bukan hanya tobat tapi dibarengi dengan istighfar. Dosa besar ini yang awalnya besar karena istighfar dibarengi dengan istighfar mengecil sampai hilang. Ya, ini Masya Allah. Makanya memang di pesantren-pesantren itu ada juga ya yang mendawamkan istighfar. Ya, istighfar 1000 kali. Oh, ini Masya Allah keren. Ya, kita ini udah istighfar belum nih hari ini? Kalau belum berarti kita harus mengistighfari istighfar kita. Ya, astagfirullah. Begitu ya, kaidahnya seperti itu. La saghirata ma'al israr, tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada yang namanya dosa besar kalau dibarengi dengan istighfar. Ya. Kemudian wa fi hadhihi nasihati kifayatun li ahli ilmi. Dan di hadis ini kifayatun li ahli ilmi. Jadi maksudnya hadis ini sebetulnya cukup bagi orang-orang yang ahli ilmu. Ya, cukup. Bahasan selanjutnya nggak perlu dibahas lagi. Udah cukup yang tadi aja sebetulnya. Gitu kata Imam Al-Ghazali. Ya. Kita ahli ilmu atau bukan, Allahu a'lam bishawab. Ya, kita berdoa aja dan berikhtiar supaya kita senantiasa belajar. Ya, mau jadi ulama atau enggak ya enggak masalah, yang penting kita berilmu, karena yang namanya ilmu itu harus kita pelajari sebelum kita berucap dan sebelum kita beramal. Al ilmu qabla al qauli wal amali. Ilmu dulu sebelum qaul, sebelum ngomong, wal amal, dan beramal. Allahu a'lam bishawab. Ya, mohon maaf ini kalau menjelibet atau terlalu melebar pembahasannya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada? Aman? Nah, Ustaz mau bertanya. Nah, barangkali bisa dijelaskan sedikit tentang jangan terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil gitu. Kan kalau bisa dosa-dosa itu kan dihindari semuanya ya. Iya. Nah, yang dimaksud dosa-dosa kecil di sini maksudnya apa saja? Ya, kalau ini berarti bahasanya lebih mendalam lagi. Ya, kita mesti tahu dosa-dosa kecil itu apa, dosa-dosa besar itu apa. Cuma pada hakikatnya kalau misalkan ya, kita kan muslim nih.
Dan kalau misalkan memang kita mengaku kita muslim dan beriman, mukmin gitu ya. Ketika kita beramal itu, kita tanya dulu kepada diri kita, ini kira-kira ini hal yang positif enggak? Apakah ini hal yang berpotensi dapat pahala enggak? Kalau enggak ya udah tinggalkan. Ya. Tapi kalau ini potensi pahala nih, oh ya lakukan gitu. Contoh misalkan kita mau nge-zoom nih. Ini kira-kira nge-zoom nih dapat pahala enggak ya? Bentuk ketaatan atau bukan ya? Kalau misalkan yakin ini bentuk ketaatan ya join, kalau enggak ya udah enggak usah gitu. Kesimpulannya seperti itu. Kenapa? Karena pada hakikatnya mau itu dosa besar, mau itu dosa kecil, dosa itu atau dikategorikan maksiat dan maksiat ini ya kepada Allah. Ya, jangan lihat dosa itu besar atau kecil, tapi lihat kepada siapa kita bermaksiat. Ya, mau dosa besar, mau dosa kecil ya maksiatnya ke Allah gitu. Artinya apa? Artinya ya sudah, kita fokus aja memperbaiki diri, melakukan yang terbaik, plus ngecek kegiatan sehari-hari kita ini sudah rapih belum? Sudah ketaatan semua belum? Udah ibadah belum? Oh, saya ini masih kegiatannya masih duniawi nih Mas Jamal. Ya nggak apa-apa, niatkan karena Allah. Saya kerja dari jam 7 sampai jam 7 lagi di tempat ya niatkan karena Allah. Kemudian caranya juga harus benar seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Nanti bahasanya berarti lebih dalam lagi di bahasan tentang dosa besar, dosa kecil gitu ya. Dosa besar, dosa kecil. Kalau disebutin contohnya mungkin ya yang termasuk dosa besar ya syirik. Termasuk dosa besar syirik. Gitu ya, Allahu a'lam bishawab. Afwan. Ada lagi pertanyaan lain? Enggak ada ya? Sepertinya belum ada Ustaz. Enggak ada. Kalau ya, baik. Nanti kalau masih penasaran tentang poin yang tadi ya, yang poin tentang apa tadi? Al-ijtinabu minal kaba'ir wa tarkul israri anis shaghair ala shaghair. Tentang meninggalkan dosa besar dan jangan sampai terus-menerus melakukan dosa kecil. Dicari dulu, insya Allah kalau ada kesempatan kita bahas. Insya Allah. Tadi secara gambaran aja ya jawaban Mas Jamal. Jadi kalau detailnya insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya atau mungkin di kitab lain mungkin ya insya Allah. Tapi karena tidak ada yang mau disampaikan, kita cukupkan dulu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istighfar sebanyak-banyaknya, astagfirullah. Doa kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi teman-teman semua ya. Jangan lupa diamalkan dan jangan lupa juga doakan Mas Jamal, semoga Mas Jamal juga nggak hanya ngomong tapi juga amal ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakumullah khair. Jindian ya. Ya Ustaz.